Om Swastiastu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang review strategi, evaluasi, dan kontrol. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arcindia Angwina Nirmala, NPM 377. Perkenalkan, nama saya Anagung Nanda Sapira, NPM 347. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Saraswati, NPM 089. Perkenalkan, saya Kadek Desi Anilandari, NPM 201. Perkenalkan, saya Cokordo Isi Citra Pram Iswari, NPM 361. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Pembahasan materi kelompok kami yang pertama sifat evaluasi strategi, yang kedua kerangka evaluasi strategi, yang ketiga balance scorecard, dan yang keempat karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Yang pertama sifat evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Perusahaan bisnis multidivisional yang biasanya besar memiliki 3 level strategi, yaitu yang pertama, strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Yang kedua, strategi bisnis atau strategi bersaing. Biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Yang ketiga, strategi fungsional menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka. Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang kedua yaitu kerangka evaluasi strategi. Kerangka kerja evaluasi strategi ini terdiri atas beberapa langkah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mereview basis perumusan strategi. Untuk melakukan review atas basis perumusan strategi, kita harus menyiapkan matriks IV atau evaluasi faktor internal dan matriks EV atau evaluasi faktor eksternal yang telah direvisi berdasarkan kondisi saat ini. Kemudian, bandingkan matriks EV dan IV yang telah direvisi itu dengan yang matriks EV dan EV yang sudah ada. Yang kedua, yaitu menelaah berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EV dan matriks IV. Matriks IV harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, lead bank, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, mengukur kinerja organisasi. Kegiatan ini meliputi 1. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, 2. Menginvestigasi deviasi yang terjadi, 3. Mengevaluasi kinerja individual, dan 4. Memeriksa progres yang telah dibuat menuju sasaran yang ditetapkan. Kriteria dalam mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan diverifikasi. Kegagalan dalam mencapai kriteria yang ditetapkan mengindikasikan perlunya dilakukan tindakan korektif. Proses evaluasi strategi melibatkan baik kriteria kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, melakukan tindakan korektif. Aktivitas paling akhir dari rangkaian evaluasi strategi adalah melakukan tindakan korektif yang mengubah posisi perusahaan agar kompetitif di masa depan. Tindakan korektif tidaklah harus menghentikan strategi yang sekarang digunakan dan memformulasikan strategi baru, tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana seperti mengganti satu atau lebih individu, merevisi misi perusahaan, menerbitkan saham untuk meningkatkan modal, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Devi Sri Saraswati, NPM 089. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Gung Nanda, yaitu yang ketiga, balance scorecard. Balance scorecard adalah alat penting untuk mengevaluasi strategi, agar perusahaan dapat mengevaluasi strategi dari 4 perspektif, yaitu performa keuangan, pengetahuan pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan. Konsep balance scorecard adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang memberikan kerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategi. Sasaran strategik yang komprehensif itu dapat dirumuskan ke dalam balance scorecard.
karena balance scorecard menggunakan 4 perspektif yang satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yang merupakan indikator pengukur kinerja yang saling melengkapi dan saling memiliki hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini tetap digunakan dalam balance scorecard karena ukuran finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah diambil. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dalam balance scorecard mengidentifikasi bagaimana kondisi pelanggan dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Segmen yang dipilih mencerminkan keberadaan pelanggan sebagai sumber pendapatan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Setiap bisnis memiliki rangkaian proses tertentu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil finansial yang baik. Balance scorecard membaginya dalam 3 model dari proses bisnis utama, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan layanan purna jual. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Sony Yuwono, Edi Soekarno, dan Muhammad Ihsan, mengemukakan bahwa proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam organisasi knowledge worker, manusia adalah sumber daya utama. Tolak ukur dalam perspektif ini yaitu capabilities employee atau kemampuan pekerja, capabilities information system atau kemampuan sistem informasi, motivation, empowerment, and alignment, atau motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Selanjutnya, ada penerapan balance scorecard. Penerapan balance scorecard dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, menentukan strategi. Yang kedua, menentukan ukuran strategi. Dan yang ketiga, menelaah ukuran dan hasil. Aspek penting dari telaah ini adalah yang pertama, telaah memberitahukan manajemen apakah strategi telah diterapkan. Yang kedua, telaah menunjukkan bahwa manajemen serius terhadap ukuran-ukuran yang ada. Yang ketiga, telaah tetap menggariskan ukuran terhadap strategi yang berubah. Dan yang keempat, telaah memperbaiki pengukuran. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah keunggulan balance scorecard. Keunggulan balance scorecard sebagai metode pengukuran kinerja manajemen dibandingkan dengan pengukuran kinerja tradisional adalah merupakan konsep pengukuran yang komprehensif. Balance scorecard menekankan pengukuran kinerja tidak hanya pada aspek kuantitatif saja, tapi juga pada aspek kualitatif. Aspek finansial dilengkapi dengan aspek customer, inovasi, dan pengembangan pasar merupakan fokus pengukuran integral. Keempat, perspektif menyediakan keseimbangan antara pengukuran eksternal seperti laba dengan ukuran internal seperti pengembangan produk baru. Yang selanjutnya ada kelemahan balance scorecard. Masalah-masalah berikut ini dapat mengurangi manfaat dari balance scorecard. Masalah-masalah tersebut adalah: yang pertama, kurangnya hubungan antara ukuran dan hasil non-keuangan. Yang kedua, fixation on financial result. Pencapaian ukuran keuangan seringkali tidak dikaitkan dengan program insentif, sehingga tekanan baik dari pengusaha maupun dewan direksi berpengaruh pada pencapaian target. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan. Yang keempat, ukuran-ukurannya tidak diperbaharui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbaharui ukuran-ukuran agar segaris dan dengan perubahan strategi, pengukurannya terlalu berlebihan. Yang kelima, kesulitan dalam menentukan trade-off. Materi yang selanjutnya yaitu keempat, karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Evaluasi strategi harus mencapai beberapa syarat dasar untuk menjadi efektif. Yang pertama, evaluasi strategi harus ekonomis, di mana terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi sama buruknya, dan terlalu banyak kontrol menyebabkan lebih banyak bahaya daripada kebalikannya. Evaluasi strategi juga harus memiliki maksud, di mana harus berhubungan dengan tujuan perusahaan. Evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran sesungguhnya dari apa yang terjadi. Sebagai contoh, dalam penurunan ekonomi yang parah, rasio produktivitas dan profitabilitas dapat jatuh dengan mengkhawatirkan. Walaupun karyawan dan manajer sesungguhnya bekerja lebih keras. Proses evaluasi strategi harus tidak mendominasi keputusan,
melainkan harus membantu pengertian, kepercayaan, dan akal sehat bersama. Perusahaan besar membutuhkan sistem evaluasi strategi yang lebih rumit dan detail karena lebih sulit untuk mengkoordinasi pencapaian di antara divisi dan area fungsional yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tidak ada sistem evaluasi strategi yang ideal. Karakteristik unik organisasi, termasuk ukuran, gaya manajemen, tujuan masalah, dan kekuatan dapat menentukan desain terakhir, kontrol sistem, dan evaluasi strategi. Robert Waterman menawarkan observasi berikut mengenai kesuksesan kontrol sistem dan evaluasi strategi. Yang pertama, perusahaan yang sukses, memperlakukan fakta sebagai teman dan kontrol sebagai membebaskan. Morgan Guaranty dan Wells Fargo tidak hanya bertahan tapi juga tumbuh dari masalah diregulasi bank. Karena evaluasi strategi dan sistem kontrol mereka baik, risiko mereka tersimpan, dan mereka mengenali diri mereka dan situasi persaingan dengan baik. Yang kedua, perusahaan sukses sangat dapat akan fakta. Mereka melihat informasi di mana orang lain melihat hanya data. Mereka menyukai perbandingan, peringkat, dan segala hal yang menghilangkan pengambilan keputusan dari lingkup pendapat. Yang ketiga, perusahaan yang sukses menjaga ketat kontrol keuangan yang akurat. Orang mereka tidak menganggap kontrol sebagai pembebanan otoraksi, melainkan sebagai check dan balance yang mendukung mereka untuk kreatif dan bebas. Selanjutnya, kesimpulan. Evaluasi strategi efektif memungkinkan suatu organisasi untuk memanfaatkan kekuatan internal organisasi ketika mereka melakukan pengembangan, memanfaatkan peluang-peluang eksternal yang muncul, mengenali dan melindungi terhadap ancaman, serta mengurangi kelemahan internal. Pengendalian dan evaluasi strategi bagi perusahaan sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan. Pengendalian dan evaluasi strategi merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui di mana kelemahan dari strategi yang sudah diterapkan. Selain itu, pengendalian dan evaluasi strategi digunakan perusahaan untuk memaksimalkan strategi di perusahaan tersebut, sehingga dalam penerapan dan berjalannya strategi dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan hasil pengamatan dan evaluasi. Tujuan final dari pengendalian dan evaluasi strategi adalah untuk mencapai tujuan perusahaan agar lebih cepat, efisien, dan akurat. Faktor dalam pengendalian dan evaluasi strategi di setiap perusahaan tidaklah sama. Perbedaan ini disebabkan oleh strategi perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya dalam menggunakan strategi berbeda, sehingga faktor-faktor yang akan dihadapi otomatis juga berbeda. Namun, secara umum proses pengendalian dapat digolongkan menjadi 3 tahapan. Tahapan ini diantaranya ialah mengukur hasil kerja, membandingkan hasil kinerja dengan standar kinerja yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, dari perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar yang ditetapkan perusahaan akan memberikan sebuah informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucap, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Apabila ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan di forum diskusi yang disediakan di e-learning. Terima kasih.